Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fadil Hassana dengan NIM 0526971195. Di sini saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berbasis web, yaitu membuat sebuah aplikasi sederhana. Tampilannya akan menjadi seperti ini di halaman loginnya. Kita masuk ke dalam softwarenya. Di sini saya membuat sebuah aplikasi tersebut menggunakan salah satu framework dari CSS, yaitu Bootstrap, dengan cara yang pertama yaitu memanggil file Bootstrap tersebut dengan tag link, rel, style sheet, lalu refnya kita kayak memanggil file Bootstrap tersebut. Lalu kita coba dengan JavaScript-nya agar webnya lebih inovasi, yaitu dengan cara TypeScript dengan source, yaitu file Bootstrap dengan nama file bootstrap.cs. Jadi saya masuk ke dalam menu pertama, yaitu menu form login. Saya membuat form dengan ID login form yang nanti akan dipanggil pada proses login tersebut, yaitu yang pertama adalah membuat input email dan password. Untuk input tipe password, jangan lupa untuk mengganti type dengan password. Tujuannya adalah agar saat mengisi sebuah password itu menjadi bintang-bintang, seperti ini. Lalu masuk ke dalam button login dengan type submit. Nah, di sini dalam button ini akan ada proses dengan menggunakan JavaScript. Nah, itu dokumen get element by ID, yaitu login form. Nah, login form tadi yang saya buat ID-nya dengan membuat variable email, add email sama dengan dokumen get element by ID email. Nah, ya, email ini diambil dari saat kita mengirimkan email, kita mengambil dari sini dan begitu pun dengan password. Lalu di sini saya membuat suatu akun yang benar, yaitu dengan let email yang valid dan password yang valid dengan email yang valid admin@gmail.com, dan password yang valid adalah A12345. Lalu kita masuk ke dalam logika if, yaitu if jika email sama dengan valid email dan password valid password, yaitu dua-duanya benar, maka kita akan masuk ke dalam menu dashboard.html. Dan jika salah satunya ada yang salah, maka akan muncul pop-up alert dengan tulisan email atau password yang Anda masukkan salah. Seperti ini. Di sini saya akan memasukkan contoh yang salah, yaitu saat login akan memunculkan pop-up alert salah, yaitu email atau password yang Anda masukkan salah. Dan jika benar, masuk ke dalam menu dashboard. Nah, sekarang kita masuk ke dalam menu dashboard dengan tampilan seperti ini, informasi bahan ajar dan seterusnya. Kita masuk ke dalam file dashboard.html. Seperti biasa saya menggunakan Bootstrap untuk frameworknya. Lalu kita masuk ke dalam menu tampilan pertama, yaitu dashboard dengan sidebar informasi bahan ajar, tracking pengiriman, dan menu laporan. Nah, pada laporan tersebut saya membuat dropdown untuk desainnya dengan isi dari dropdownnya itu monitoring progress TU bahan ajar, backup bahan ajar, seperti ini. Lalu masuk ke dalam menu greeting atau pada di sini selamat sore, selamat datang di dashboard. Nah, cara membuatnya adalah dengan yang pertama, kita membuat ID greeting yang nanti akan dipanggil. Lalu kita membuat variabel jam
dengan jika jam lebih dari atau sama dengan 5 dan jam kurang dari 12, maka greeting tersebut akan menampilkan selamat pagi. Dan jika jam lebih dari jam 12 dan jam kurang dari jam 18, maka greeting akan menampilkan pop-up selamat siang. Lalu jika tidak dalam kedua kondisi tersebut, maka greeting akan menampilkan selamat sore. Di sini dokumen get element by id greeting, kita memanggil ini salah satunya jika jam berada di salah satu tersebut. Misal ini jam 7, nah jadi ikutnya adalah masuk ke dalam selamat sore. Ini jam 7 PM, berarti jam 7 malam. Lalu menambahkan salah satu kalimat yaitu selamat datang di dashboard. Jadi greeting plus selamat datang di dashboard seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam menu tracking bahan ajar. Nah, di sini ada lembar inputan yaitu inputan dengan nomor TO, lalu ada button cari, maka akan muncul seperti ini. Nah, pentingnya adalah kita masuk ke dalam menu tracking dengan membuat modul terbaru tracking bahan ajar. Nah, di sini kita membuat button dengan value cari dengan on kliknya cari nomor TO. Nah, cari nomor TO ini adalah fungsi atau function yang akan dibuat nanti menggunakan JavaScript-nya. Nah, ini adalah hasil dari saat kita mencari menggunakan nomor TO, yaitu dengan ada nama mahasiswa, ekspedisi, tanggal kirim, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam function on click, yaitu cari nomor TO. Nah, kita masuk dalam fungsi atau function cari nomor TO. Let nomor TO, kita membuat variabel nomor TO dengan dokumen get element by id nomor TO yang ada di form di atas. Lalu let data, nah data tersebut datanya berasal dari JavaScript di folder JS atau dengan masuk ke dalam file data.js. Nah, file tersebut sudah tersedia di modul tugasnya. Dan misal jika data tidak ditemukan di dalam file data.js, maka akan menampilkan alert pop-up yaitu nomor delivery tidak ditemukan. Nah, lalu kita akan menampilkan hasilnya, dokumen get element by id hasil tracking, masuk ke dalam tabel yang kita buat di atas seperti ini. Masuk ke dalam menu berikutnya yaitu informasi bahan ajar. Di sini saya membuat seperti ini dengan ada satu umum button yaitu tambah data buku. Nah, di sini saya akan mengklikkan random saja nama barang. Gmail random saja masuknya. Akan masuk ke dalam sini. Nah, codingannya adalah di sini saya membuat dulu buttonnya. Nah, saya membuat dulu tampilannya yaitu informasi stok bahan ajar dengan dengan button yaitu tambah data buku. Dengan tabel ya nomor buku, kode barang, nama barang, jenis, edisi, stok, dan cover.
Nah, di sini saya akan masuk ke dalam mode masuk ke dalam tanda tambah data dengan button tambah data bahan ajar. Ya, yang berada di dalam pop-up-nya isinya adalah kode barang, nama barang, jenis barang, edisi, nah, dan upload cover. Itu semua berarti di dalam pop-up-nya ya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam source code tampilnya. Buat function tampil data. Nah, tampil data adalah saat data ditampilkan ke dalam tampil yang ada di sini. Lalu masuk ke dalam function tambah data, yaitu saat kita mengklikkan saat tadi tambah data dengan membuat variabel kode dokumen get element by id kode barang itu ada di form yang kita buat di atas, dan nama, jenis kelamin, jenis pupuk, edisi, stok, dan lain-lain. Dan jika kode kita tidak mengisikan kode, nama, jenis, edisi, stok, dan sebagainya, maka akan menampilkan alert, yaitu semua data wajib diisi, jadi data tidak boleh kosong. Nah, kita akan masuk ke dalam tampil data from function tampil data, yaitu dokumen get element by id kode barang. Nah, kita memanggil kode barang ini yang tadi kita input di form atas dan memasukkan data ke dalam tampil ini. Sudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.